Salam, pestisida cuan. Pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi dari alam untuk menghasilkan cuan. Pada episode ini kita akan membahas keunggulan pupuk vermikompos dibanding dengan pupuk lainnya. Vermikompos atau kascing, atau kompos bekas cacing, adalah salah satu kompos terbaik yang dihasilkan dari proses dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme dan cacing tanah sebagai agen biologisnya. Bahan vermikompos berasal dari semua jenis organik yang sudah lapuk atau busuk. Vermikompos sangat potensial sebagai sumber pupuk organik, selain memiliki kualitas pupuk yang baik, juga bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan dengan bahan baku yang murah dan melimpah. Keuntungan lain dari proses vermikompos adalah selain menghasilkan kompos tetapi juga menghasilkan panen cacing yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk organik kascing juga memberi peluang terciptanya lapangan pekerjaan dan tambahan penghasilan yang sangat menguntungkan. Vermikompos atau kascing mengandung unsur hara yang sangat lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro, yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Komposisi kandungan vermikompos meliputi nitrogen 0,63%, fosfor 0,35%, kalium 0,20%, kalsium 0,23%, magnesium 0,26%, natrium 0,07%, tembaga 17,58%, seng 0,007%, manganium 0,003%, besi 0,79%, boron 0,21%, molibdenum 14,48%, kapasitas tukar kation, KTK, 35,80 meg per 100 mg, kapasitas menyimpan air 41,23%, dan asam humus 13,88%. Manfaat dan keunggulan vermikompos lainnya adalah 1. Vermikompos mengandung berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. 2. Vermikompos mampu menahan air sebesar 40 hingga 60% sehingga mampu mempertahankan kelembaban tanah. 3. Vermikompos mampu memperbaiki struktur tanah dan menetralkan pH tanah. 4. Vermikompos sebagai sumber nutrisi mikroba tanah yang membantu proses penghancuran limbah organik dan meningkatkan kesuburan tanah. 5. Vermikompos berguna untuk melarutkan nutrisi. Tanaman hanya dapat mengkonsumsi nutrisi dalam bentuk terlarut. Cacing tanah berperan mengurai nutrisi yang tidak larut dapat diubah menjadi bentuk terlarut dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat dalam alat pencernaannya pada saat proses pengomposan. 6. Vermikompos mengandung banyak humus. Humus adalah campuran lengkap dari material-material gelap yang tidak larut dalam air seperti asam humik, asam fulvik dan humin, dan bahan-bahan organik yang larut dalam air seperti asam dan gula. Tingkat kesuburan tanah sangat ditentukan dari kandungan humusnya. Tanah dengan kandungan humus rendah, maka semakin tidak subur kualitas tanah tersebut. Lahan pertanian akan semakin subur dengan mengaplikasikan vermikompos karena mengandung humus 13,88%. 7. Vermikompos mengandung hormon tumbuh, ZPT. Hormon tumbuh atau zat pengatur tumbuh merupakan sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan, yang dalam kadar sangat kecil mampu menimbulkan tanggapan secara biokimia, fisiologis dan morfologis untuk mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan atau taksis tumbuhan. Hormon tumbuh yang terkandung dalam vermikompos antara lain, auksin, sitokinin dan geberlin. 8. Mikroba tanah. Vermikompos mengandung banyak mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman, seperti Actinomycetes, bakteri dan fungi. Salah satu contohnya yaitu bakteri Azotobacter sp, yang merupakan bakteri penambat N non-simbiotik yang akan membantu memperkaya N di dalam vermikompos. Di samping itu Azotobacter sp juga mengandung vitamin dan asam pantotenat.
Selain berasal dari mikroba penambat N, kandungan N dalam vermikompos juga berasal dari perombakan bahan-bahan organik yang kaya N dan ekskresi mikroba yang bercampur dengan tanah dalam sistem pencernaan cacing tanah. Peningkatan kandungan N dalam bentuk vermikompos selain disebabkan adanya proses mineralisasi bahan organik dari cacing tanah yang telah mati, juga oleh urin yang dihasilkan dan ekskresi mukus dari tubuhnya yang kaya N. 9. Proses pembuatan vermikompos lebih mudah, murah, waktu lebih singkat, dan ramah lingkungan. Vermikompos juga sangat dibutuhkan untuk tanaman sebagai satu sumber nutrisi bagi mikroba tanah. Dengan adanya nutrisi tersebut, mikroba pengurai bahan organik akan terus berkembang dan menguraikan bahan organik dengan lebih cepat sehingga tanah akan lebih cepat subur. Hal ini sangat penting bagi tanah yang telah mengalami kejenuhan dikarenakan pupuk kimia. 2. Memiliki kemampuan menahan air. Hal ini karena struktur vermikompos yang memiliki ruang-ruang yang mampu menyerap dan menyimpan air sehingga mampu mempertahankan kelembaban tanah. 3. Penetal pH tanah. Tingkat kesuburan tanaman dipengaruhi oleh kemampuan tanaman menyerap unsur hara yang tersedia dalam tanah. Faktor terpenting yang mempengaruhi proses penyerapan unsur hara oleh akar tanaman adalah derajat keasaman tanah atau pH tanah. pH atau potensial hidrogen tanah merupakan standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan suatu lahan dengan skala 0 hingga 14. Suatu tanah dikatakan asam bila pH tanah kurang dari nilai 7, dan dikatakan basa bila lebih dari nilai 7. Kondisi tanah yang paling ideal untuk pertumbuhan tanaman adalah bila pH tanah dalam skala netral yaitu pH 6,5 hingga 7,8. Demikian, manfaat dan keunggulan vermikompos untuk tanaman. Semoga bermanfaat. Salam pestisida cuan.